underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kekhawatiran publik atas kembalinya dui fungsi ABRI direspon oleh Partai Golkar bahwa mereka menyatakan tidak keberatan jika prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil selama memiliki kemampuan dan tidak melanggar undang-undang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang sempat jadi polemik ya, di DPR juga polemik ya. Karena belakangan ini kan memang banyak sekali ada ya. Ada beberapa anggota TNI yang menduduki posisi-posisi yang biasanya diduduki oleh orang swasta. Ya, nggak cuma TNI kok. Dari kepolisian juga ada lah ya. Oke. Artinya ya angkatan bersenjata ya. Zaman dulu itu kan TNI sama Polri gabung kan namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sekarang baru dipisah TNI sama kepolisian ya. Nggak apa-apa lah, yang penting untuk keamanan ya. Nah, sekarang kalau kita ingat zaman Orde Baru, itu memang kebanyakan itu kan wali kota, bupati itu kan sepertinya banyak yang dari anggota TNI ya. Pangkatnya minimum kalau tidak salah letnan kolonel. Jadi nggak ada wali kota pangkatnya kapten tuh nggak ada. Ya. Wali kota minimum letnan kolonel, bupati juga letnan kolonel ya. Lah, kalau dilihat dari sekarang perkembangannya Indonesia kita ini setelah melalui reformasi ya, di mana sekarang dui fungsi ABRI itu sudah tidak ada lagi kan, kemarin-kemarin ya. Lah, itu memang kelihatannya betul-betul civil society ya, jadi orang-orang sipil mengurusi orang-orang masyarakat. Sedangkan tentara difungsikan memang untuk mengamankan negara dari serangan luar negeri ya, asing. Kalau polisi mengamankan dalam negeri ya. Tapi sekarang kelihatannya ini kan ya apa ada sih orang sekarang mau jajah pakai bala tentara sih, kirim tentara mau jajah Indonesia. Ya relatif kan boleh kita katakan tidak ada kan. Justru yang paling gawat itu sekarang dijajah secara ekonominya. Nah, Indonesia sekarang ini kan lagi susah ini. Pertumbuhan ekonominya Indonesia kan direncanakan 8% setahun, tapi sekarang kan repot. Seperti kita banyak dengar dari media-media itu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya. Nah, ini kan ekonomi nggak jalan dengan baik. Terjadi deflasi ya, pengumuman dari BI tadi itu ya. Ini kan membuat apakah bisa perkembangan ekonomi ini membaik ya. Jadi sebetulnya yang di Indonesia itu yang perlu dihadapi itu bukan musuh fisik tentara yang menyerbu Indonesia, tapi adalah bagaimana ekonomi Indonesia itu harus bisa lebih baik dari waktu ke waktu ya kan itu kan. Nah, sekarang kenapa kok muncul lagi wacana bahwa tentara atau TNI itu boleh menduduki posisi-posisi yang harusnya sipil. Nah, ini memang perlu dipikirkan. Tapi jangan salah. Kalau TNI sudah menduduki posisi sebagai pejabat negara, toh dia harus mengundurkan diri dari TNI. Jadi dia otomatis menjadi purnawirawan. Ya, kalau orang purnawirawan itu kan ya swasta kan, bukan lagi tentara ya. Kira-kira kenapa wacana dui fungsi ABRI ini kembali mencuat, Om Bob? Ya, gini ya. Sebetulnya kalau dikatakan dui fungsi itu juga kurang tepat ya. Karena setelah menjabat jabatan sipil tadi itu, sang TNI anggota tadi itu harus mengundurkan diri menjadi purnawirawan. Ya, jadi sebetulnya ini oke lah. Sekarang yang menjadi paling penting itu banyak sekali yang ngomong. Tapi kita perlu pikirkan ini betul atau tidak. Coba nanti teman-teman yang mikir sendiri ya. Jadi istilahnya begini. Memang harus diakui bahwa pendidikan tentara sama pendidikan sipil itu beda. Pendidikan sipil untuk pejabat negara itu kan ada semacam pendidikan yang namanya IPDN.
Itu kalau kita lihat dari luar itu kan juga seperti itu kan. Dulu malah ada kan. Kalau murid-murid yang masuk dipelonco sampai ada yang meninggal macam-macam. Lah itu kan mirip-mirip begitu ya. Tapi ya seperti itu hasilnya ya. Kalau kita lihat pegawai negeri kita, maaf, oknum ya. Tapi banyak ya. Itu kan pegawai negeri kita yang sekarang namanya ASN, lebih cantik namanya. Itu kan juga banyak yang bolos. Banyak dikatakan kerjanya lelet, kurang gesit, kerjanya kurang satset, macam-macam. Ya, itu memang kalau kita amati seperti itu kan. Tapi kalau dari saudara-saudara kita yang dari TNI, itu memang kelihatannya lebih oke. Ya lebih satset, ya lebih disiplin. Tata cara itu garis-garisnya yang sudah ditentukan tidak berani dilanggar. Jadi jalannya itu tegak lurus seperti itu ya. Jadi tidak bengkak-bengkok. Nah, tentang jalur kariernya di militer TNI itu juga jelas. Kalau orang berprestasi maka begini jalurnya. Kalau tidak prestasi ya begitu cok. Gitu itu macam-macam tuh jalurnya itu udah jelas. Dan orang-orang yang masuk pendidikan militer atau akmil itu setelah lulus orangnya memang semacam dilahirkan baru. Dengan pemikiran-pemikiran seperti itu memang akan muncul. Kenapa? Kalau orang-orang yang baik-baik tadi itu kan sekarang nggak ada musuh yang mau nyerang Indonesia kan? Kenapa tidak? Mereka dimanfaatkan untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui jalur sipil tadi itu. Ini kan menjadi pemikiran-pemikiran yang harus dicoba. Katanya kan banyak sekarang yang ngomong. Itu kan istilah yang paling populer kan, enak zamanku toh. Kan gitu. Itu karena terjadinya difungsi salah satunya kan. Satu, demokrasinya dulu demokrasi terpimpin. Terus pejabat-pejabatnya itu banyak difungsi. Lah kenapa sekarang kita tidak coba kembali lagi ke titah kan? Kayak apa? Anggapan bahwa TNI ini jauh lebih baik daripada sipil itu datangnya dari mana sebenarnya Om Bob? Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Itu kemarin ada Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Dedi ya, Pak Dedi ya. Itu dia menginginkan sekarang sekolahan-sekolahan itu sekarang harus dikasih pendidikan militer. Ya, apa tujuannya? Ya tujuannya supaya mendidik murid-murid kita tuh disiplin seperti militer. Nah, terus juga nggak cuma itu. Sekarang kan banyak kan menteri-menteri itu kan kemarin waktu dilantik kan retreat. Menteri-menteri retreat dan kemarin juga apa? Gubernur dan wali kota, kepala daerah yang sudah dilantik juga retreat di Akmil selama seminggu. Apa komentar dari para peserta? Bagus, luar biasa. Kita jadi tahu disiplin itu harus bagaimana, macam-macam. Nah, ini kan kelihatan bahwa yang dibutuhkan sekarang oleh pejabat-pejabat kita itu harus disiplin, tidak melanggar SOP yang sudah ada, kelihatan. Nah, sekarang kalau orang-orang sipil yang tidak mempunyai value-value seperti itu menjabat, ini yang bikin betul itu kan susah. Harus dilakukan retreat berkali-kali gini, biayanya berapa? Katanya penghematan gitu kan. Nah, kenapa tidak mengambil orang-orang yang sudah dididik, disiplin, jalannya tegak lurus, tidak berani melanggar SOP, itu yang harus menjabat di posisi-posisi sipil sekarang ini. Jadi memang ini kita setuju kalau Golkar tuh setuju untuk ini, ya mestinya semua masyarakat harus berani ya mendukung gagasan ini agar betul-betul Indonesia emas nanti tahun 2045 bisa tercapai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.
Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.